Hari ini kita masih membahas tentang serial khotbah kita, mengapa orang pilihan bisa gagal. Nah, hari ini secara khusus kita akan masuk pada pembahasan kedua kita tentang belajar memahami proses dan ujian Tuhan terhadap orang pilihan Tuhan, ya kan? Jadi orang-orang pilihan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Orang-orang pilihan Tuhan bukan berarti hidupnya tanpa persoalan. Orang-orang pilihan Tuhan bukan semuanya pokoknya beres. Nah, hari ini kita belajar bagaimana orang-orang pilihan Tuhan tetap harus melewati dua hal. Yang pertama bernama proses. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya siap diproses. Ayo, kan saya sudah bilang tuh dari pertama, ibadah ini ibadah interaktif. Ayo sama-sama bilang sama saya siap diproses. Amin. Ayo sekali lagi sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada, bilang sama saya siap melewati ujian. Amin. Ayo sekali lagi sama-sama bilang saya siap diproses. Sama-sama bilang saya siap melewati ujian. Amin. Karena setiap orang yang sudah dipilih Tuhan, setiap orang yang sudah dipanggil Tuhan, setiap orang yang sudah dibenarkan Tuhan akan menghadapi dua hal penting dalam hidupnya. Yang pertama, dia harus diproses. Dan yang kedua, dia harus melewati ujian. Supaya nyata bahwa ternyata dia tahan uji. Karena ingat, orang-orang yang dipilih Tuhan harus menjadi orang yang tahan uji, bisa dipercaya, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Amin. Karena God has a great destiny. Tuhan punya tujuan yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya tujuan yang dahsyat. Ayo semangat, sama-sama bilang sama saya tujuan yang dahsyat. Jadi Tuhan yang pilih kita. Bukan Tuhan yang sekedar supaya dia masuk surga. No. God has a great destiny in your life. Tuhan punya tujuan yang dahsyat dalam hidup saudara. Karena itu, setelah dia pilih kita, dia tidak biarkan kita. Dia proses kita supaya kita siap diuji. Ingat, ujian selalu membawa orang pada kenaikan tingkat. Setelah dia naik tingkat, diproses lagi. Diuji lagi. Supaya apa? Supaya lebih naik tingkat lagi. Jadi nggak usah saudara mempersoalkan dan bertanya, kenapa Tuhan mesti uji saya? Kalau Tuhan uji saya, apa Tuhan tidak kenal saya? No, justru karena dia kenal kita. Dia uji kita supaya kita dipersiapkan untuk naik tingkat yang lebih luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari bapak orang beriman, yaitu Abraham. Dan kalimat saya sederhana. Kalau Abraham menjadi proses, bos. Kalau Abraham saja diuji, bos. Apalagi lu. Jadi kita gak usah ngamuk, gak usah kecewa, gak usah complain with God, gak usah berteriak, gak usah berontak sama Tuhan. Bilang, Tuhan kenapa saya diproses, kenapa saya diuji, kenapa hidup saya berat. Karena Tuhan mengasihi saudara dan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Ini kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Kejadian pasal 16. Saya sengaja buka beberapa ayat buat saudara, supaya saudara bisa lihat proses yang terjadi. Kita tahu bahwa Tuhan pilih Abraham. Jelas, aku mau memberkati engkau, supaya semua orang, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Lihat ya, jadi Tuhan kalau dia berkati kita, that is not the final destination. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, itu hanya alat supaya kita bisa jadi berkat. Jadi hanya perdebatan dari orang-orang yang tidak jelas. Kalau mempersoalkan apakah anak Tuhan diberkati atau tidak diberkati. Tetapi otak kita harus bersih, jangan otak kita otak kotor, saudara-saudara. Sehingga kalau kita pikir berkat, kita hanya pikir materi. Sukacita juga berkat. Pengampunan dosa juga berkat. Hidup yang berarti juga berkat. Hidup yang penuh syukur juga adalah berkat. Hidup yang positif terhadap orang lain. Hidup yang memberi semangat. Kata-kata yang membangun. Itu pun hidup yang diberkati buat saya. Amin. Jadi Tuhan memanggil Abraham. Jelas untuk memberkati supaya olehnya semua kaum di muka bumi mendapat berkat.
setelah panggilan pertamanya, ada tugas tanggung jawab yang harus Abraham buat. Meninggalkan sanak saudaranya, pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Nah, persoalan dia sudah taat, dia sudah melakukan, tapi kelihatannya nothing is happening. Kadang-kala itu yang terjadi dengan kita. Kita sudah berjuang, kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah berusaha untuk makin dekat sama Tuhan. Tapi kita belum melihat hasil yang luar biasa. Kita masih menghadapi masalah, kita masih menghadapi tantangan. Lalu kita mulai robah pemikiran kita. Mungkin ikut Tuhan gak diberkati kali ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan bikin kesimpulan sendiri. Amin. Ayo sama-sama bilang, saya tidak boleh buat kesimpulan sendiri. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh bikin kesimpulan sendiri. Karena membuat kesimpulan sendiri dasar dari ajaran sesat. Karena ingat, kebenaran tentang Tuhan tidak bisa kita simpulkan dari pengalaman, tapi kebenaran tentang Tuhan harus kita simpulkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kebenaran tentang Tuhan tidak boleh kita simpulkan dari pengalaman. Karena pengalaman setiap orang boleh berbeda-beda, tetapi kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang Tuhan harus kita simpulkan dari firman Tuhan. Amin. Abraham sudah ikuti semua petunjuk Tuhan. Tapi kemudian dia kelihatannya belum mendapatkan yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Jangan membuat kesimpulan tentang Tuhan dari pengalaman kita. Segala kesimpulan tentang Tuhan harus kita dapat dari kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setuju sampai di sini? Amin. Nah iya ya. But God is a faithful God. Tuhan tetap Allah yang setia. Meskipun kelihatannya Abraham belum melihat janji Tuhan tergenapi, tapi dia tetap Tuhan yang setia. Kemudian Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 5. Adapun Sarah istri Abraham tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin, hello. Segala urusan tentang Tuhan, it's about sureness. Segala urusan tentang Tuhan adalah kepastian, bukan soal mungkin. Kalau kita udah bikin kesimpulan dari pengalaman kita sendiri, akhirnya we try to help God. Kita coba menolong Tuhan, ini persoalannya. What is the problem of Sarah? Apa persoalan Sarah? Sarah is try to helping God. Dia coba buat kesimpulan dari pengalamannya sendiri. Ya gimana ya, Tuhan sih janji akan berkati kita akan punya anak. Tetapi buktinya sampai sekarang kok belum terjadi. Folks, kadangkala orang melanggar firman Tuhan bukan karena jahat, tapi karena tertipu oleh setan. Kenapa orang ikut ajaran-ajaran sesat? Bukan karena mau meninggalkan Yesus, tetapi karena tertipu oleh setan. Dengan orang-orang yang kemudian mengambil kesimpulan tentang Tuhan dari pengalaman, bukan dari kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian hanya mencomot-comot ayat untuk kepuasannya dirinya sendiri. Saya sengaja bicara lambat-lambat, supaya saudara grab the message of God. Supaya saudara bisa terima pesan Tuhan ini. And what is the message of God? Abraham dan Sarah tetap cinta Tuhan. Tetapi mereka buat wrong summary. Mereka mengambil kesimpulan yang salah tentang Tuhan. Karena dia mulai menyimpulkan Tuhan dari pengalaman, bukan dari kebenaran akan firman Tuhan. Jelas sampai di sini? Kita lihat. Adapun istri Sarah Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kesimpulannya udah keliru di sini. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Wrong summary. Membuat kita akan mengambil wrong decision. Kan yang benar, Tuhan
belum. Aha. Kelihatan hampir sama, but this is two different things. Kalau engkau belum sembuh, bukan berarti engkau tidak sembuh. Kalau doamu belum dijawab, bukan berarti doamu tidak dijawab. Adik-adik muda, jangan kau cepat putus asa dan berkata, oh Tuhan tidak menolong saya, oh Tuhan tidak membela saya, oh Tuhan tidak memberkati saya. No, mungkin belum. Wrong summary leads you to wrong decision. Iblis senang membuat kita menyimpulkan hal-hal yang salah dan keliru. Suami saya dasar pelit. Mungkin dia belum punya mercy. Mungkin dia belum suami yang berkemurahan, tetapi bukan berarti tidak. Doa orang benar besar kuasanya. Don't put negative label in your life. Jangan selalu bilang, oh rumah tangga saya nggak bahagia. Mungkin belum ada mujizat. Tetapi percayalah yang terbaik sedang Tuhan sediakan bagimu. Jangan pakai istilah tidak dalam iman. Karena dalam iman tidak ada kata tidak. Yang ada hanya kata belum. Karena kita percaya. In His time, He makes all things beautiful. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Iya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin. Makanya jangan sebentar-bentar, oh tidak. Kesimpulan yang salah akan menuntun kita pada keputusan-keputusan yang bodoh. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita lihat selanjutnya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu. Lihat kan? Dia mulai ada kesimpulan yang salah. Akhirnya dia mulai punya ide-ide bodoh. Dia mulai ambil langkah-langkah bodoh. Dia bilang apa? Karena itu baiklah hampiri hambaku. Hello. Ini perzinahan. Tetapi kadang-kadang tindakan keliru kita anggap benar. Kenapa kita punya kesimpulan yang salah? Rumah tangga saya nggak mungkin bisa dipertahankan. Mungkin memang ini kehendak Tuhan untuk kami bercerai. Istri saya memang kepala batu. Karena itu mungkin Tuhan kirim perempuan lain yang bisa lebih mengerti saya. Pak, bodoh, itu dari setan. Folks. Saya tahu mungkin sebagian saudara nggak suka saya karena saya akan bicara kebenaran. At any case, I love you all. Saya sangat mengasihi saudara karena saya tidak akan berkompromi dengan hal-hal yang bodoh dan salah dalam hidup ini. Whatever the price might be, because of love, karena kasih, saya akan tetap nyatakan kebenaran. Dan saya akan bongkar cara kerja iblis. Iblis mulai taruh dalam pikiran kita kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Sederhana. Iblis taruh dalam pikiran kita bukan belum tapi tidak. Saya ulangi sekali lagi. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Tadi saya bilang apa? Banyak orang melanggar firman Tuhan, banyak orang meninggalkan Tuhan bukan karena tidak cinta Tuhan tapi karena tertipu. Lihat. Saya tadi bilang apa? Sarah dan Abraham masih tetap cinta Tuhan. Buktinya dia bilang, kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kesannya dia tidak mengeluh, kesannya dia tidak bersungut-sungut, kesannya dia masih ingat Tuhan. Tapi itu cara kerja iblis, licik. Dan kita tertipu.
tertipu seringkali. Jangan bodoh. Persoalannya mulai dari kesimpulan yang salah. Iblis mau taruh dalam pikiran kita kesimpulan-kesimpulan yang salah. Ya gimana pendeta? Mama dan papaku bercerai. Wajarlah aku untuk jual diri. Wajarlah aku lari ke narkoba. Ya habis gimana pendeta? Aku dilahirkannya mungkin memang begini. Aku laki-laki, tertarik pada laki-laki. Aku perempuan, aku tertarik pada perempuan. Jangan bodoh, itu kesimpulan dari setan. Karena ada jalan Tuhan yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, I will give you rest. Artinya apa? Homoseks, lesbian, engkau dicintai oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan biarkan kau tetap hancur dengan tindakan dan sikapmu seperti itu. Kalau engkau mau berbalik pada Tuhan, engkau mau datang pada Yesus, Yesus sanggup merubah hidupmu dan mengembalikan kau dalam citra yang sebenarnya. Jangan bilang sama saya, tapi saya ingat Tuhan. Abraham dan Sarah juga ingat Tuhan. Tapi dia tertipu oleh setan. Karena kesimpulan-kesimpulan yang keliru itu. Berkata salah kepada Abraham, sengaja ya saya bicara lambat-lambat supaya saudara bisa ikuti pemahaman ini. Karena ini very serious. Ini bagaimana cara kerja iblis menipu manusia, menyeret manusia. Padahal dia orang takut akan Tuhan, padahal dia orang baik, padahal dia orang benar, padahal dia orang yang mengasihi Tuhan. Ya, gimana ya pendeta? Habis istri saya orangnya acuh banget sih pendeta. Jadi wajar lah kalau saya mencari perhatian dengan wanita lain. Ah itu kan. Habis suami saya kasar bener sih pendeta. Saya sih tahu nggak boleh cerai dan saya juga nggak akan bercerai. Tetapi ya namanya orang tertekan ya pendeta. Jadi perlu ada hiburan, makanya ya saya ada teman lama lah pendeta cuma curhat-curhat. Kita nggak buat apa-apa kok pendeta, cuma curhat-curhat, raba-raba dikit, pencet-pencet dikit, darah Yesus. Bertobat saudara. Jahat di hadapan Tuhan. Iblis mulai taruh wrong summary. Kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah akan membuat kita membenarkan tindakan-tindakan kita. Kita lihat selanjutnya. Engkau tahu, masih di ayat yang kedua. Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah. Alkitab berkata, segala kebimbangan bukan berasal dari Tuhan. Lihat ya, setelah wrong decision, mulai kemudian wrong solution, ya kan? Dan mulai hidup dalam apa? Keraguan-raguan. Mungkin, nah ya kan akhirnya pembenaran diri dong, ya kan? Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan bodohnya Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sorry untuk bilang ini. Iblis bisa pakai siapa saja untuk menggoncangkan orang-orang benar. Buat saya disinilah kelebihan Ayub. Sorry. Walaupun itu istrimu, walaupun itu suamimu, walaupun itu mertuamu, walaupun itu menantumu, walaupun itu orang yang dekat dengan engkau. Tapi kalau dia memberi kesimpulan yang salah, engkau harus berani berkata tidak dalam nama Yesus. Jatuhnya Adam juga sama. Karena Hawa memakan buah lalu diberikan kepada Adam dan Adam memakannya. Tetapi kenapa Ayub tidak jatuh? Karena hal yang sama terjadi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di akhir zaman iblis bisa pakai orang dekat. Istrimu kah, suamimu kah, orang-orang dekat dengan engkau kah untuk dirasuk setan-setan untuk akhirnya menjatuhkan engkau. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, berdiri tegak, lawan iblis maka iblis akan lari daripadamu. Hati-hati dengan orang-orang dekat yang sudah dikuasai oleh roh-roh jahat. Mengambil kesimpulan-kesimpulan keliru. Lalu membenarkan diri dan mengarahkan kita untuk tertipu oleh kebodohan yang sama. Ayub tidak goyah. Istrinya menatap Ayub dan berkata,
Masihkah kau bertekun pada Allahmu? Kutuki Allah dan matilah. Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tidak mau menerima selebihnya? Itu yang saya beri nama kesimpulan hebat. Dia tidak mau tertipu dengan kesimpulan-kesimpulan bodoh dari istrinya. Tapi dia punya kesimpulan yang benar dalam takut akan Tuhan. Whatever the price might be, God is still God. Tuhan tetap adalah Tuhan. Amin. Ayub tidak mendengarkan perkataan istrinya. Berbeda dengan Abraham. Dikatakan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Selanjutnya klik. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya. Orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Berarti sudah 10 tahun. Abraham mentaati perintah Tuhan. Tapi kelihatannya Tuhan belum buat mujizat. Harusnya dia tetap setia, harus dia tetap tabah, harus dia tetap bertahan. Dan di sini persoalannya. We try to helping God. Kita coba menolong Tuhan, kok kelihatannya Tuhan belum menggenapi janjinya. Mungkin. Sudah jauh sama itu mungkin, saudara. Kembali pada taat setia. Karena aku percaya, yang setuju katakan yeah. Amin. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan itu. Jadi sudah 10 tahun Abraham taat setia. Ingat. Salah satu pencobaan yang paling keras adalah ketika kita mulai dekat dengan mujizat. Kalau hari ini sudah menatap saya dan berkata, aduh pendeta, tantangan yang saya hadapi sedang sangat berat. Saya sebagai hamba Allah, sebagai rekan dalam Kristusnya beritahu, sabar, tabah, tahan. Sebentar lagi mujizat terjadi. Itu terjadi dengan Abraham, sudah 10 tahun. Kalau dia mau bertahan sedikit lagi. Sama seperti kita naik tangga. Kalau kita harus naik ribuan anak tangga. Iya kan? 100, 200, 300 anak tangga pertama gampang. Tapi kalau sudah masuk pada ke 900, 980, tinggal yang sedikit lagi di situ, aduh, berat. Tapi justru roh kita harus menyala berkata, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Berarti di saat saya sudah hampir nggak mampu, di situ saatnya Tuhan angkat saya dan menyatakan kemuliaan. Yang setuju katakan, yeah. Amin. 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Wow. Man of God. Father of all faith. Bapak orang beriman. Hancur. Hanya karena kesimpulan-kesimpulan yang bodoh. Dan mendengarkan orang yang salah. Ini pelajaran buat setiap kita. Kalau bapak orang beriman saja bisa hancur, bisa jatuh hanya karena mendengarkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Apalagi kita. Makanya berkali-kali Alkitab bilang, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Bukan sesuai dengan omongan orang, bukan dengan perasaan orang. Kita yang harus kita jaga adalah firman Tuhan, bukan perasaan orang, bukan kenikmatan diri kita sendiri, bukan kesenangan kita, karena itu yang buat kita jatuh. Abraham, imannya begitu luar biasa. Makanya saya mau yakinkan orang-orang, kalau engkau masih mungkin, jangan pengaruhi suamimu, jangan pengaruhi istrimu. Kadang-kadang kala setan bisa pakai orang-orang dekat untuk menghancurkan orang-orang pilihan. Dan sebagai hamba Allah berkali-kali saya ingatkan, jangan mau dipakai oleh setan. Kita mau dituntun oleh Tuhan dalam urapan dan kuasanya, yang setuju katakan amin. Taruh tangan kananmu di dada sama-sama bilang, saya mau dipakai Tuhan. Bukan dipakai setan. Apapun yang dari Tuhan, kebenaran dan kepastian. Apapun yang dari setan, kebimbangan dan hanya kenikmatan daging semata. Apa yang terjadi? Sarah try to helping God.
Mungkin bukan dari Tuhan, tapi mungkin melalui Hagar. Ayat 4. Saya baca ayat ini, saya meneteskan air mata. A man of God, bapak orang beriman, seorang hebat, meninggalkan segala sesuatunya untuk bersatu, untuk berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. 10 tahun menetap di Kanaan, tapi hancur. Di ayat yang keempat, Abraham menghampiri Hagar. Kok bisa bapak orang beriman buat tindakan yang bodoh ini? Istri-istri, tolonglah suamimu dan bukan tekan dia dengan segala ide-ide bodoh daripadamu itu. Suami-suami, ingatkanlah istrimu, jangan justru hancurkan istrimu dengan sikap tindakan yang bodoh daripadamu. Karena ayat ini bilang Abraham, bapak orang beriman, akhirnya menghampiri Hagar, hidup berzina. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Lihat, saudara tahu apa yang terjadi? Every sin bring damage. Setiap dosa pasti membawa kehancuran. Kalau dosa sudah masuk, kehancuran akan menghancurkan segala sesuatunya. Abraham dan Sarah tidak punya anak tapi bahagia. Iblis nggak suka. Iblis tuntun pada keputusan-keputusan bodoh. Dosa masuk, persoalan besar terjadi. Kita lihat selanjutnya. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Itu. Orang kalau sudah dipakai setan, ujung-ujungnya putar balik, kata orang Manado bilang. Harusnya Sarah sadar, Pak, aku berdosa. Pak, sorry. Aku menuntunmu pada tindakan dosa, sorry, ampuni aku, minta Tuhan memulihkan. Tapi orang kalau sudah dirasuk setan pasti putar balik. Orang kalau sudah dirasuk setan gak mau akui dia salah, justru dia serang semua orang, dan bukan pertobatan yang terjadi. Apa yang terjadi? Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Waduh. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendahkan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Lihat, saudaraku. Dia salahin Abraham. Sama seperti Adam dan Hawa saling menyalahkan satu sama lainnya. Ketika dalam rumah tangga suami sudah nyalahkan istri, istri sudah nyalahkan suami, mertua sudah salahkan menantu, menantu sudah salahkan mertua, setan sudah terlibat di dalamnya. Kalau Tuhan yang terlibat, maka yang ada masing-masing menyadari. Ingat, anak bungsu yang bertobat bilang apa? Aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Tapi apa yang terjadi dengan Sarah dan Abraham? Sarah memang bilang, ya aku yang menyerahkan, tapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Bukan Tuhan yang menjadi hakim, engkau yang harus bertobat. Harusnya Sarah yang bertobat dan minta ampun. Dan ini yang saya mau bilang. Jangan main-main dengan dosa. Dosa itu kelihatannya awalnya menyenangkan. Tapi ujung-ujungnya menyiksa dan menghancurkan. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha. Kejadian 17 ayat 1 sampai 9. Jadi kita ambil kesimpulan ya. Abraham dan Sarah sudah gagal. They are off the way of God. Mereka lari dari jalan Tuhan. Tapi ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. God is a faithful God. Abraham boleh saja tidak setia, but God still God. Dia tetap Allah yang setia. Aku Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, artinya kamu pernah boleh salah.
Tapi berbaliklah. Tinggalkan hal-hal yang jahat yang kamu buat itu. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lihat. Plan of God is still. Rancangan Tuhan tetap meskipun manusianya gagal. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Kita lihat selanjutnya, klik ayat 3. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku. Inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kamu pernah meragukan aku, kamu pernah buat tindakan-tindakan bodoh karena kesimpulan-kesimpulan bodoh yang kamu buat. Tetapi I am God, the Almighty One. Aku yang maha kuasa. Yang kau pikir tidak mungkin bagiku, tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan yeah. Otak kita kadang-kala yang tertipu setan. Tapi biarlah roh kita menaklukkan pikiran dan berjalan dalam iman, kata Alkitab. Haleluya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Klik. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu. Dan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Dengan lain kata, I don't need your help. I will do everything by my power. Aku akan lakukan segalanya dengan kuasaku. Bukan dengan campur tanganmu yang bodoh itu. Ngerti sampai di sini? My God is the specialist to do the impossibles. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang setuju katakan amin. Dengan lain kata ayat yang ke-6 bilang, meskipun kau pikir aku tidak mampu, tapi aku akan membuat kau beranak cucu sangat banyak. Kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Klik selanjutnya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat yang ke-9. Klik. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu. Dengan lain kata. I will do my part. But you have to do something. Engkau juga harus berbuat sesuatu. Engkau gak bisa hanya berpangku tangan dan menyerahkan semuanya kepadaku. Makanya Tuhan bilang dari pihakmu. Jadi ada dari bagian Tuhan, dari pihak Tuhan. Ada yang dari bagian saya. Sama-sama bilang sama saya harus mengerjakan bagian saya. Ayolah sama-sama bilang, saya harus mengerjakan bagian saya. Amin. Pak, engkau harus mengerjakan bagianmu. Adik-adik muda, engkau harus mengerjakan bagianmu. Hamba-hamba Tuhan, engkau harus mengerjakan bagianmu. Karena ada bagian kita. Betul ada bagian Tuhan, dan bagian Tuhan itu pasti. Allah gak mungkin lalai menepati janjinya. Kata Alkitab dia bukan manusia, tapi seringkali yang menjadi persoalan kita yang lalai menepati bagian kita. Jelas sampai di sini? Dari pihakmu. Engkau harus memegang perjanjianku. Engkau boleh pernah gagal. Tapi aku tetap akan percaya kepadamu. Aku tetap akan memberi kesempatan bagimu. Aku tetap akan menguatkan dan memampukan engkau melewati semuanya. Sehingga engkau tidak gagal lagi. Ya kan? Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Lihat ya. Firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Engkau harus memegang perjanjianku. Jangan bodoh lagi. Jangan tertipu lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Sama seperti Yesus bilang sama perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Pulang. Dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang sudah merasa gagal hari ini. Saudara-saudara yang merasa tinggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang merasa jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang merasa sudah kotor hidup saudara. Kalimat saya hari ini sederhana. Dosamu sudah diampuni. Jangan buat dosa lagi. Tuhan tetap memberi kesempatan kepadamu. Tapi engkaunya harus bangkit. Bersandar pada Tuhan. Dan hiduplah tidak bercela di hadapannya. Kata Alkitab yang setuju katakan saya siap. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Kejadian 17 ayat 15 sampai 19. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Tentang istrimu Sarai. Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai. Tapi Sarai itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Orang yang troublemaker. Orang yang menjatuhkan engkau. I will not throw her. Aku tidak akan membuang dia. Tapi aku akan mengubahkannya. Wow, haleluya. My God is a specialist to changing people's heart. Allah saya ahli dalam merubah hati manusia.
Jangan pernah putus asa mendoakan suamimu, jangan pernah putus asa doakan istrimu, jangan pernah putus asa mendoakan mertuamu, jangan pernah doakan yang jelek-jelek. Aduh Tuhan, tuh orang tuh menyakitkan sekali, biar Tuhan hajar dia, Tuhan pukul dia, Tuhan buat dia celaka. No, no, no. That is not the prayer of the righteous. Itu bukan cara doa orang benar. Doa orang benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amsal berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Amin. God is the specialist to changing people's heart. Tuhan ahli dalam merubah hati manusia, merubah karakter manusia, merubah kelakuan manusia. Jangan berhenti berdoa. Jangan pernah mengutuki siapapun. Tapi ucapkan berkat. Buat orang-orang yang menjatuhkan saudara, yang tusuk saudara dari belakang, yang fitnah saudara, yang nyebarkan berita-berita hoax tentang saudara. Berkati mereka dan jangan mengutuk, kata Alkitab. Amin. Lihat selanjutnya. Aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Dia tadinya gak percaya, dia tadinya bimbang. Aku akan pakai dia. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Klik selanjutnya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tuhan itu kalau bekerja betul-betul dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, dahsyat dan luar biasa. Kenapa Tuhan tidak membuat Sarah mengandung waktu dia usia 60 atau 70 tahun? Kenapa Tuhan tidak memberi anak kepada Abraham melalui Sarah waktu Abraham berumur 70 atau 80 tahun? Bisa dong, bisa. Tetapi kadangkala Tuhan harus menolong kita di masa-masa yang sangat mencekam buat kita. Masa-masa di mana kita sudah pikir mustahil, supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Makanya selalu saya bilang gini, my God will never ever too late. But kadangkala Dia buat kita deg-degan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, tapi kadang-kadang Dia buat kita sampai begitu deg-degan, sampai kita berpikir kayaknya udah gak mungkin, sehingga waktu terakhir turun baru kita tahu ini pasti dari Tuhan. Bisa dong. Pertama kali Tuhan panggil waktu Abraham masih umur 70-80 tahun, kenapa gak di situ aja langsung dikasih anak? Kalau itu terjadi, mungkin Abraham pikir kebetulan. Karena banyak orang kan gitu kan, oh ini kebetulan. Tapi Tuhan sengaja berbuat sesuatu di saat manusia sudah angkat tangan, supaya perbuatan Tuhan makin nyata, dahsyat dan luar biasa. Yang saja katakan amin. Jelas sampai di sini? Ya kan, buat Tuhan nggak ada susahnya dong. Waktu dia 70 kayak, mau dia 80 kayak, mau dia 90, tapi sengaja waktu dia sudah 100 dan Sarah 90. Supaya nggak ada lagi yang bisa bilang kebetulan. Tapi semua dapat berkata sungguh Tuhan yang melakukan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ini yang seringkali buat kita nggak maju-maju, nengok ke belakang, 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 nengok ke belakang. Sama-sama bilang sama saya harus pandang ke depan. Stop memandang ke belakang. Abraham udah gagal, masih tetap berpikir, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Klik ayat 19. Tapi Allah berfirman, tidak. Aku tidak akan bekerja melalui kebodohanmu. Aku tidak akan bekerja melalui kesalahanmu. Aku tidak akan bekerja melalui kenajisan yang kau buat dalam hidupmu. Tidak. Melainkan istrimu Sarah akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, jelas anak perjanjian adalah Ishak. Yang pertama, anak yang lahir pada kebenaran, anak yang lahir pada kesetiaan, dan anak yang lahir pada aturan Tuhan tentang pernikahan yang benar. Tidak mungkin anak perjanjian itu Ismail.
Karena Ismail jelas adalah anak perzinahan, anak kebodohan, anak ketidaksetiaan. Jadi gak mungkin Ismail adalah anak perjanjian. Jelas. Karena Ismail dilahirkan kenapa? Karena ketidaksetiaan. Karena ketidaktaatan. Dan caranya adalah perzinahan. Tindakan yang sungguh menyakitkan hati Tuhan dan memuakkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak akan bekerja melalui perzinahan. Sehingga anak perjanjian jelas adalah Ishak. Karena dilahirkan dalam kebenaran. Dilahirkan dalam ketaatan. Dilahirkan dalam kesetiaan. Dan dilahirkan pada kekudusan rancangan Tuhan dalam pernikahan. Seorang suami hanya boleh punya satu istri. Yang setuju sama saya katakan amin. Jelas ya di sini, klik. Jadi hari ini saya mau simpulkan. Pemilihan Allah pada Abraham. Baik kelebihannya maupun kejatuhannya. Yang pertama jelas. Allah yang berinisiatif. Makanya Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi dalam hidup ini. Jangan mau coba atur Tuhan, tapi biar Tuhan yang atur kita. Karena dia Allah yang berinisiatif. Tugas kita hanya dengar-dengaran. Tugas kita hanya taat dan setia. Tugas kita hanya kuat. Tugas kita hanya bertahan. Dan selanjutnya tugas kita berhati-hati. Supaya kita ikuti semua perjanjiannya. Maka hidup kita akan beruntung kata Alkitab. Dan kita akan bisa finishing strong. Kita yang sudah dipilih dan dipanggil. Kita menyadari inisiatif Allah. Kita taat, kita setia, kita taat, kita setia. Kita lakukan bagian kita. Maka Allah sumber kemurahan itu akan menyempurnakan segalanya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua. Allah yang berinisiatif memanggil kita. Jadi gak ada orang bisa menyombongkan diri. Gak ada orang yang bisa membanggakan diri. Semua hanya karena anugerahnya. Tapi setelah Allah berinisiatif. Dia memperlengkapi kita. Dia tahu yang kurang dalam hidup kita, dia mampukan kita, dia pedulikan kita, dia bereskan hidup kita. Kemudian dia persiapkan rancangan besar. Namun pada saat yang bersamaan dia beri tugas dan tanggung jawab. Jadi jelas ya, inisiatif dari Tuhan. Lalu kalau sudah tanya, tapi kenapa hidup Kristen ada banyak masalah? Karena Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang kemudian membereskan hidup kita. Dia perlengkapi kita. Dia mampukan kita, dia pedulikan kita, air mata kita, pergumulan kita. Makanya Alkitab bilang, air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Lalu dia persiapkan kita. Jadi kalau sudah menatap saya dan berkata, kenapa sih pendeta orang Kristen terus dapat cobaan, terus dapat ujian. Kenapa sih pendeta saya terus menghadapi tantangan? Karena ada persiapan. Rancangan dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh dimampukan. Iya kan? Kalau orang mau jadi jenderal, berbeda dengan orang yang dilatih hanya untuk menjadi kopral. Ngerti maksud saya? Iya kan? Karena kalau kopral mungkin persiapannya fisik. Tapi jenderal segala kemampuan, wah sebentar-bentar ujian, sebentar-bentar sekolah. Kopral sekolahnya berapa kali sih saudara-saudara? Tapi itu jadi jenderal nggak cukup. Hanya akmil misalnya nggak cukup, hanya akpol nggak cukup. Setelah akmil akpol, lulus jadi letnan 2, ya kan? Terus kemudian ada sekolah lagi, ada latihan lagi, ya kan? Ada pembinaan-pembinaan lagi. Dan bukan cuma 1-2 kali. Untuk jadi jenderal, jenjangnya makin berat, makin berat, makin berat. Persaingannya makin ketat. Itulah Tuhan kita setelah dia berinisiatif memilih kita. Di sini banyak orang gak tahan. Di sini banyak orang kepala batu dan merasa, oh saya memang orangnya udah begini mau diapain, enggak bisa. Orang benar yang dikasih Tuhan akan terus diproses. Kalimatnya Yohanes luar biasa. Supaya kita semakin berkurang. Agar Kristus semakin tinggi dan luar biasa. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, iya kan? Jadi dia beri tugas tanggung jawab, ada bagian yang harus kita kerjakan. Jadi gak bisa kita bilang, oh saya udah dipilih Tuhan, pokoknya saya cuma jalan. No. Ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Selanjutnya, Allah mengizinkan setelah dia pilih kita. Hati-hati. Ada banyak orang yang bilang, kok udah masuk gereja kok begitu. Ini dia. Kenapa? Allah mengizinkan tantangan-tantangan setelah pergumulan untuk mendewasakan.
Tetapi ingat, spiritual warfare are real. Peperangan rohani itu nyata. Jadi sementara kita menghadapi tantangan pergumulan yang untuknya mendewasakan kita, untuk mengangkat tingkatan kerohanian kita, justru dipakai iblis untuk mengacaukan intimidasi-intimidasi dalam pikiran kita. Untuk kita berpikir, wah Tuhan tinggalkan saya, wah Tuhan biarkan saya, kenapa hidup saya begini, kenapa rumah tangga saya begini, kenapa keadaan ekonomi saya begini, kenapa badai terus menerpa hidup saya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang hebat bukan tidak menghadapi tantangan, tapi orang-orang hebat tetap bertahan, tetap tersenyum, tetap kuat, tetap positif dalam menghadapi segala tantangan. Yang setuju katakan, yeah! Amin. Ya, saya bangga lihat saudara di rumah saudara masing-masing. Sudah beberapa bulan, hampir 1 tahun. Bulan depan, Corona semua 1 tahun. Kita diam-diam aja belakang nggak tahu. Jangan sampai dirayakan, nanti panjang umur dia. Oh Tuhan, iya kan? Sekarang rame lah, ada vaksin. Nanti orang bilang, oh presiden kok ngomong-ngomong vaksin tidak berani divaksin. Tiba-tiba bilang, oh presiden pertama dong divaksin. Presiden bilang, oke divaksin. Ya tapi live dong, nanti bohong-bohong, nanti tipu-tipu. Oke. Jangan-jangan cuma diisi vitamin. Live, ditunjukin semua. Masih Sebagai hamba Allah yang memegang Alkitab dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, saya berani pastikan buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, vaksin COVID bukan kegerakan antikris. Vaksin COVID tidak ada hubungannya dengan 666. Apapun yang sudah dengar selama ini itu hanyalah tipu muslihat iblis yang memakai roh kegaduhan untuk memecahkan tubuh Kristus dan membuat orang-orang Kristen akhirnya jadi batu sandungan. Dan akhirnya mendatangkan persoalan tersendiri bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, saya mencintai saudara. Saya tidak mungkin akan menjerumuskan saudara. Tapi saya harus jujur kasih tahu. Terlalu banyak hoax-hoax yang mau menghancurkan iman Kristen. Mengatasnamakan kekristenan lalu menolak vaksin. Dengan dasar-dasar yang sama sekali tidak jelas. Dan berkata, oh ini vaksin ada tanda 666. Oh vaksin ini akan taruh chip. Come on, vaksin itu cairan. Bagaimana bisa taruh chip? Dan setelah kita bongkar soal ini, ada lagi yang bilang, oh bukan soal di vaksinnya, tetapi di sininya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu cara kerja iblis. Iblis senang menciptakan kegaduhan. Dan dalam nama Yesus, saya ingatkan, mari kita orang Kristen jadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Lalu saudara menatap saya dan berkata, jadi semua orang harus divaksin. Dari otoritas resmi kesehatan. Ada langkah-langkah orang-orang yang tidak boleh menerima vaksin. Itu jelas saudara. Jadi jangan tertipu. Lalu ada yang bilang, ya tapi setelah divaksin ada orang yang kemudian pingsan. Ada orang yang kemudian mati. Betul. Kenapa? Karena aturan-aturan tersebut dilanggar, saudara. Makanya hari ini, sudah hampir 2 juta orang di Israel divaksin. Dan Israel melebihi bangsa-bangsa manapun. Dalam iman mungkin kita katakan seperti janji Tuhan kepada Abraham, kamu akan memimpin. Itu dalam iman. Tetapi secara fakta, semua penduduk Israel, mau orang Yahudi, mau orang Arab, semua punya data kesehatan. Sehingga tidak perlu lagi setiap orang yang mau divaksin harus diperiksa dulu. Yang menjadi lambat di Indonesia. Karena semua orang yang mau divaksin harus diperiksa dulu karena ada ketentuan. Siapa yang tidak boleh menerima vaksin? Misalnya orang yang pernah kena COVID nggak boleh menerima vaksin. Semua obat apa saja. Obat flu kah, obat mah kah,
obat vitamin C kah, pasti ada kontraindikasi, itu normal. Jadi jangan bodoh-bodoh lalu kemudian menyebarkan, oh ini begini-begini. Lu memang kontraindikasi normal. Wajar. Tapi sampai sebegitu bodohnya ada yang menyebarkan, oh nanti DNA kita berubah. Oh DNA dari Tuhan, gak ada yang bisa rubah, bodoh. DNA dari Tuhan, siapa yang bisa rubah? Gak mungkin. Dan hasil penyelidikan manapun sudah membuktikan bahwa vaksin tidak bisa merubah DNA seseorang. Itu hanya hoax-hoax bohong dari orang-orang yang kerasukan setan yang menyebarkan berita-berita jahat, saudara. Lalu ada yang bilang hati-hati, nanti kalau menerima vaksin jadi zombie. Aduh, makanya jangan jadi bodoh, jangan jadi murahan begitu. Kenapa sih kebanyakan nonton zombie jadi begitu? Masa orang divaksin bisa jadi zombie? Bahwa presiden sudah divaksin, tetap jadi presiden, saudara, tidak jadi zombie. Iya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tertipu. Saya bahkan dapat berita dari kawan-kawan saya di Papua. Ada hamba-hamba Tuhan yang khusus bilang, ada upaya penghancuran dari pemerintah terhadap ras Papua. Sehingga di Papua diserahkan begitu banyak vaksin untuk menghancurkan generasi dalam nama Yesus. Saya orang Manado, tapi saya cinta orang Papua. Sampai hari ini, di rumah saya, di belakang rumah saya, ada Honai. Hampir setiap pagi saya makan pagi di situ. Dan saya berdoa di situ. Untuk Indonesia, untuk agama-agama, dan secara khusus untuk orang-orang Papua. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak akan membiarkan bangsa Indonesia merusak tanah Papua. Karena buat saya tanah Papua, tanah Injil, tanah berkat, tanah damai, tanah sukacita. Tapi buat saya, siapapun hamba Tuhan yang mengatakan itu, engkau adalah seorang jahat, hatimu busuk. Engkau menyebarkan berita-berita bahaya yang mengacaukan dan mendatangkan kekacauan besar di bangsa ini. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, jangan tertipu. Kenapa? Karena orang benar yang dipilih dan dipanggil Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat, bukan jadi alat kekacauan. Tetapi di akhir zaman akan ada banyak permainan-permainan palsu. Tetapi ada janji Tuhan yang bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan setuju katakan amin. Makanya Allah mengizinkan tantangan-tantangan serta pergumulan untuk mendewasakan kita. Bukan untuk menjadikan kita penyebar hoax. Bukan untuk menjadikan kita orang-orang yang kacau. Bukan menjadikan kita justru menjadi batu sandungan. Tapi justru menjadikan kita alat dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan yeah. Selanjutnya, kesimpulan pemilihan Allah pada Abraham. Satu, Allah yang berinisiatif. Dua, Allah memperlengkapi, memampukan, mempedulikan, mempersiapkan rancangan besar. Namun pada saat yang bersamaan memberi tugas dan tanggung jawab. Supaya kita semakin kuat. Yang ketiga, Allah mengizinkan tantangan-tantangan serta pergumulan untuk mendewasakan kita. Dan yang keempat, Allah tetap berkemurahan bagi yang gagal. Saya mengasihi setiap saudara yang mungkin sedang berjuang karena kegagalan saudara. Dan berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya. Nope. He's still a loving father. Dia tetap Bapa yang begitu mengasihi saudara. Orang-orang yang gagal, ini saatnya kau berlutut di hadapan Tuhan. Ini saatnya kau menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan aku bisa gagal tapi rancanganmu padaku tidak pernah gagal. Abraham gagal, Sarah gagal, tapi rancangan Tuhan pada Abraham dan Sarah tetap dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang rancangan Allah dalam hidupku tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Yeah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Adapun kesimpulan kegagalan Abraham, mengapa Abraham sampai gagal? Supaya kita bisa belajar. Sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tidak gagal? Yang pertama, ketidaksiapan tabah setia pada saat menanti. 10 tahun dia sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, meninggalkan daerahnya Ur Kasdim, menuju ke negeri Kanaan. Dia tinggalkan semuanya, tapi kelihatannya janji Tuhan belum tergenapi. Waktu Tuhan, itu yang terbaik. We never know. Kita nggak pernah tahu why miracle is not happen yet. Tapi hari ini saya mau bilang, belum bukan berarti tidak. Kalau kita belum melihat mujizat bukan berarti tidak. Sama-sama bilang sama saya, belum bukan berarti tidak. Amin. Tapi iblis mau mengintimidasi. Mengintimidasi Sarah, mengintimidasi Abraham, mengintimidasi saya, mengintimidasi saudara.
Supaya apa? Supaya kita membuat kesimpulan yang salah. Kita mulai membenarkan diri. Dan kemudian kita mengambil tindakan-tindakan bodoh dalam kehidupan kita. Ini dia kuncinya. Sama-sama bilang sabar menanti. Sama-sama bilang sama saya dengan tabah hati. Waduh, haleluya. Iya kan? Ini sama seperti yang suka ditulis di truk-truk, di belakang truk. Kalau kita keluar kota. Ya, sabar menanti. Dengan tabah hati. Tapi saya pikir-pikir ada benernya. Adik-adik muda yang belum dapat pasangan teman hidup. Jangan coba putus asa. Lebih baik nunggunya agak lama tapi dapatnya dahsyat. Daripada buru-buru lalu salah pilih. Iya kan, gak apa-apa. Lebih baik jomblonya lama tapi sekali dapat yang dahsyat dan berkenan kepada Tuhan. Yang sudah katakan yeah. Iya kan. Adik-adik muda kadang-kala pengen buru-buru. Aduh kenapa ya pendeta saya belum dapat pasangan teman hidup. Aduh pendeta gimana ya pendeta saya belum dapat pasangan teman hidup. Aduh gimana ya pendeta. Aduh gimana teman-teman udah pada nikah semua. Ngapain buru-buru. Tiba-tiba dapatnya pepesan kosong. Iya kan. Lebih baik sabar menanti dengan tabah hati. Tapi sekali dapat yang dari sorga dan memuliakan nama Tuhan. Yang sudah katakan yeah, haleluya. Jadi kegagalan Abraham meskipun dia orang benar, meskipun dia orang pilihan Tuhan. Tapi tidak siap tabah. Tidak setia menanti. Lalu akhirnya punya kesimpulan-kesimpulan keliru. Dan coba menolong Tuhan dengan cara-cara bodoh yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua. Kesimpulan kegagalan Abraham, saya pelajari, klik. Mendengar nasihat yang salah. Biasanya karena berpikir siapa yang memberi nasihat, bukan nasihat apa yang disampaikan. Jadi karena dia pikir, oh ini kan istri saya yang menyampaikan. Saudaraku, sorry untuk bilang ini. Apakah kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan? Ya. Apakah semua nasihat hamba-hamba Tuhan harus kita ikuti? Tidak. Karena Alkitab bilang uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Sekali lagi saya bilang, kita harus mengerti tentang Tuhan bukan dari kesimpulan pengalaman. Kita harus mengerti Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi bahaya sama orang yang memberi nasihat. Yang hanya didasari pada kesimpulan pengalaman. Bukan dari kebenaran firman Tuhan. Dan lebih bahaya lagi kesimpulan pengalaman. Lalu comot-comot ayat Alkitab seenaknya. Ini bahaya. Dan banyak orang tertipu di sana. Ingat. Nasihat itu bukan soal siapa yang memberi nasihat. Tapi apa nasihat yang diberikan. Karena Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Makanya Alkitab pakai kalimat yang sangat bijaksana. Uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Karena dari buahnya lah dapat kamu kenal. Jelas. Apa buah dari nasihat Sarah? Perzinahan. Meskipun dia pakai nama Tuhan tapi buahnya jahat. Iya kan? Nasihat-nasihat untuk tidak menerima vaksin. Buahnya apa? Kekacauan. Pelanggaran hukum. Pemberontakan terhadap pemerintah. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? I believe not. Saudaraku. Kalau vaksin bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau vaksin adalah alat antikris. Adakah saya sebodoh itu akan mengajak saudara untuk melakukannya? Tidak mungkin. Dari buahnya lah kita dapat kenal. Karena itu hidup ini jangan suka dengar hanya satu orang yang juga kita tidak tahu latar belakangnya. Untuk saya berani katakan, vaksin itu diperlukan. Meskipun tidak semua orang harus divaksin. Karena memang ada aturannya. Siapa yang tidak boleh divaksin. Tapi untuk saya bisa ambil kesimpulan itu. Saya pelajari Alkitab dengan betul. Saya bertanya pada ahli-ahli. Saya bertanya pada anak-anak Tuhan yang mengerti di bidangnya. Sehingga saya tidak menyesatkan jemaat. Apakah saudara kemudian berhak untuk berkata tidak? Silakan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan. Saya boleh memberi pandangan. Apalagi ketika perampok, perampas, pencuri, dan pengadu domba mau mengacaukan domba kawanan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Tapi kembali saya tidak memberi pemaksaan buat saudara. Apalagi zaman sekarang ada penafsiran Alkitab yang sangat bodoh. Nanti kalau orang tidak divaksin tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Wah ini persis seperti antikris. Bodoh.
Saya kasih contoh. Hidup ini harus pakai baju, pakai celana. Kalau saudara tidak pakai baju, tidak pakai celana, juga tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Coba saudara keluar rumah, ditangkap. Dianggap gila, saudara-saudara. Jangan menafsirkan ayat seenak udelmu itu, saudara-saudara. Kalau kita melanggar hukum, ya salah, saudara-saudara. Tetapi jangan pakai ayat pembenaran-pembenaran Alkitab. Itulah cara iblis untuk mengadu domba umat Tuhan. Gereja Tuhan harus tetap bersatu. Intinya dari buahnya lah kita dapat kenal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengarahkan saudara pada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita diperintahkan Tuhan. Bukan hanya menerima pilihan dan panggilan Tuhan, tapi bagaimana tetap pada panggilan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bayangkan. Abraham cinta Tuhan. Abraham cinta istrinya. Tetapi dia buat tindakan yang keliru. Kenapa? Dia mendengar nasihat yang salah. Apakah orang yang cinta Tuhan bisa jatuh? Bisa. Kalau dia ambil keputusan yang salah. Dari apa? Dari mendengar nasihat yang salah. Dan kadangkala bukan karena kita nggak setia, tapi karena kita melihat siapa yang memberi nasihat, bukan pada apa nasihatnya. Makanya uji segala sesuatu dan dari buahnya lah kita dapat mengenal. Yang ketiga, kesimpulan kegagalan Abraham, tidak mempertimbangkan nasihat secara akal sehat. Tuhan kasih iman, tapi Tuhan juga kasih akal. Artinya setiap keputusan yang harus kita mau ambil, kita pertimbangkan dulu. Kita doakan dulu, kita uji dulu, kita lihat dulu. Apakah sungguh ini berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan kegagalan Abraham, kita sadar bahwa gagal itu harganya mahal. Rumah tangga yang tadinya manis, pergi sama-sama dari Ur Kasdim, menetap bersama 10 tahun di Kanaan, tidak punya anak, semua beres. Tapi waktu mulai dosa masuk, kehancuran terjadi, kerusakan terjadi sampai hari ini. Akibat kegagalan Abraham, kita masih harus memikul persoalannya. Kenapa gereja dibakar? Nah itu. Karena Abraham kawin lagi, saudara-saudara. Makanya Alkitab bilang dari keturunan Ismail akan lahir keturunan yang kelakuannya seperti keledai liar. Yang menyerang, menghancurkan dan terus mengakibatkan pertempuran. Itulah nubuatan tentang teroris dalam Alkitab. Jadi apakah Alkitab menubuatkan tentang teroris? Yes. Seorang anak yang kelakuannya seperti keledai liar. Bodoh, tidak mau belajar. Tapi nekat, nyerang, menghancurkan, mengacaukan. Tapi dalam nama Yesus, buat kita yang percaya, kegagalan bukan akhir. Kita balik pada Tuhan, kita menerima rahmat kemurahan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, klik. Saya pelajari. Berarti pelajaran buat kita dalam kehidupan ini, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. 1, sadarilah Tuhan panggil kita. Sama-sama bilang, Tuhan sudah panggil saya. Karena Tuhan sudah panggil kita, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam, jangan hidup semau kita. Tuhan yang panggil kita, biarkan Tuhan yang arahkan kita. Pujian tadi begitu indah. Aku tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak beserta aku. Makanya lagu selanjutnya bilang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak mau hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Ku tak Nah itu dia. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ingat, sadari Tuhan panggil kita. Yang kedua, selalu perbaiki diri. Sehingga kita bisa mengalami kemaksimalan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Perbaiki hidup kita. Ya kan? Karena Tuhan yang panggil kita adalah Tuhan yang mengerti bahwa kita tidak sempurna. Tapi Dia membereskan kita, mengarahkan kita, dengan sabar menuntun kita. Tapi persoalannya, maukah kita perbaiki diri? Mulut kita yang kasar, kelakuan kita yang mau menang sendiri, pikiran-pikiran negatif yang mau menguasai kita, boleh gak kita buang? Ada banyak orang di dalam Tuhan tapi terus pikiran negatif, mulutnya sembarangan,
Kerjaannya nyari kesalahan orang, kekurangan orang, kerjaannya mengkritik, menyerang orang gitu. Jadi tindakan sifatnya negatif. Lalu dia bingung, kenapa ya saya iring Tuhan tapi musuh saya banyak? Kenapa saya iring Tuhan tapi hidup saya tertekan? Karena ada hal-hal yang belum kita perbaiki dalam hidup kita. Yang ketiga, pelajaran buat kita dalam kehidupan. Klik. Seberat apapun jalani panggilan Tuhan dengan tabah hati dan setia. It's all about timing of God. Seberat apapun. Ingat, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Yang penting kita tabah, kita setia. Karena tepat di waktu Tuhan, Tuhan mengubahkan kutuk menjadi berkat buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Pelajaran buat kita dalam kehidupan, ingat, iblis tetap ada. Dia coba mengintimidasi kita. Dia coba menggoyahkan panggilan kita. Dia mau membuat kita ragu. Dia membuat kita mengambil kesimpulan-kesimpulan negatif dalam hidup kita. Dan kalau tanda-tanda itu sedang kau alami hari ini, engkau sedang berpikir, betul gak ya Tuhan itu baik buat saya? Betul gak ya pernikahan ini sebetulnya Tuhan kehendaki? Betul gak ya ada mujizat dalam hidup saya? Apalagi kalau kesimpulan-kesimpulan sudah jahat. Tuhan tidak akan menolong saya. Tuhan tidak akan memulihkan saya. Saya memang seorang homoseks. Saya seorang laki yang tertarik pada laki, memang udah begini mau diapain. Saya seorang wanita yang tertarik sama wanita. Saya memang ada ikatan perjinahan dalam hidup saya, mau diapain. Saya mungkin gak bisa lepas dari rokok. Saya gak bisa lepas dari onani. Saya gak bisa lepas dari minum mabuk. Saya gak bisa lepas dari judi. Saya gak bisa lepas dari prostitut. Saya gak bisa lepas dari perselingkuhan. Saya memang istri piaraan dalam nama Yesus. Itu dari setan. Spiritual warfare are real. Peperangan rohani itu ada. Tetapi Alkitab bilang, tunduk pada Allah. Maka lawan iblis. Iblis akan lari daripadamu. Kepala kita tertunduk. Hati kita terangkan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Amin. Engkau alasan selamaku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus. Panggil namanya. Di rumah kita masing-masing. Panggil namanya. Katakan ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Di luar kasih. Katakan Bapa, jangan tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Musik main dengan sangat lembut. Biarkan Roh Kudus berbicara buat masing-masing kita. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa Allah berinisiatif memilih dan memanggilmu. Dan Allah yang berinisiatif itu menguatkan kau, memampukan engkau dan menjadikan engkau sanggup melewati segala sesuatunya. Ingat, ada rancangan besar Allah yang disediakan bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau berkata, saya khawatir ada intimidasi iblis dalam pikiranku. Sehingga aku selalu berpikir tidak bisa, tidak mungkin, tidak mampu, tidak sanggup. Dalam nama Yesus, Tuhan menjadi kekuatan bagi jalanmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau orang yang gagal. Kegagalan gak boleh menjadi akhir dari segalanya. Iblis akan mengikat dan membelenggumu waktu engkau gagal. Tetapi ingat, kasih karunia Tuhan memilih dan memanggil engkau, mengangkat engkau dan menjadikan engkau baru. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kami di gereja, saudara di rumah masing-masing. Tapi saya percaya dalam Kristus tidak ada jarak yang memisahkan kita. Dia Allah Yehova. Dia Allah Yehova Shammah. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, yang hadir di tengah-tengah kita. Biarkan dia memeluk kita, menguatkan kita, menjamah kita dan memulihkan kita. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Biarkan hatimu terangkat dan lawatan Tuhan berlaku bagimu. Bapa, dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, di rumah mereka masing-masing. Mereka menyadari bahwa Allah telah memilih mereka. Mampukan kami untuk tetap bertahan, mampukan kami untuk tetap kuat, mampukan kami untuk tabah dan setia. Kalau
Kalau seorang bapak orang beriman yang bernama Abraham bisa goyah, apatah lagi kami. Karena itu kami harus tabah, harus setia, harus memandang Tuhan, dan harus sabar menanti waktu Tuhan. Karena kami tahu yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Kami mau jadi berkat. Karena itu kami harus hati-hati dalam mendengar nasihat. Kami harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Karena kesimpulan-kesimpulan yang kami ambil akan menentukan langkah-langkah yang kami buat. Kami tidak mau membenarkan diri kami sendiri dengan sebuah perbuatan-perbuatan keliru yang kami kerjakan. Tapi biarlah kalau ada kesalahan pemikiran dalam hidup kami, kami bertobat, kami berbalik, kami merendahkan diri, merendahkan hati di depan Tuhan. Untuk kembali ke jalan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni kami. Dan Tuhan juga lihat. Kami yang mungkin tertipu oleh iblis, kami tolak, kami lepaskan dalam nama Yesus. Kami kembali ke jalan Tuhan. Kami yang sudah gagal, kami mau bangkit dan menyadari Tuhan berkemurahan untuk memberi kepercayaan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang berkemurahan. Dia tetap Tuhan yang punya rencana yang dahsyat buat hidup kita. Jika itu doamu, saatnya kau bangkit dan berkata, aku percaya Tuhan menyertai hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rahmatmu, kemurahanmu sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Hari-hari yang penuh rahmat boleh menjadi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap seorang yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman kita percaya. Oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya disembuhkan. Bapa, janjimu ya dan amin. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mati darah Yesus. Oleh darah tercurah tubuh kami lebay Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan setan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap seorang yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil.